Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Ervina Ayu Wulandari. saya Muhammad Ali Akbar, NIM 7211418187. Saya Farah Diurdianti, NIM 7211141824. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait dokumentasi audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ervina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu dokumentasi. Nah, dokumentasi sendiri yaitu catatan tertulis di mana auditor menarik kesimpulan atau pendapatnya terhadap audit kepatuhan. Jadi, dokumen selama tahap perencanaan, pelaksanaan, atau pelaporan kepatuhan audit dapat diperiksa untuk melihat ada tidaknya auditor telah merencanakan audit kepatuhan sesuai dengan ISAI. Dokumen akan berisi informasi yang cukup, seperti hubungan antara materi, kriteria, dan ruang lingkup audit. Nah, yang kedua ada penilaian resiko strategi audit. Ketiga ada rencana audit dan sifat hasil prosedur yang dilakukan. Yang keempat, bukti yang diperoleh untuk mendukung auditor dalam pengambilan kesimpulan atau pendapat. Yang kelima, alasan dibalik semua hal penting membutuhkan penilaian profesional. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, itu tadi merupakan dokumen yang berisi informasi yang cukup penting dalam dokumentasi. Nah, kemudian dokumentasi yang tepat membantu pratinjau pekerjaan audit. Auditor perlu melakukan dengan benar dokumentasi di setiap tahap audit. Untuk setiap audit kepatuhan, dokumen harus menunjukkan yang pertama, bagaimana auditor menyampaikan materi, kriteria, dan ruang lingkup. Yang kedua, apakah prosedur analitis dan audit lainnya dilakukan untuk mengumpulkan bukti audit sesuai dengan kriteria. Nah, kemudian dokumen audit harus dipersiapkan secara memadai dan detail untuk memberikan pemahaman yang jelas. Contoh dokumen audit sendiri yaitu memorandum kantor dan konfirmasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang harus didokumentasikan. Nah, yang harus didokumentasikan itu sendiri, yang pertama, prosedur penilaian resiko yang dilakukan, termasuk pemahaman sistem pengendalian internal. Nah, yang kedua, tanggapan terhadap risiko yang dinilai dan ketidakpastian materi dari prosedur. Yang ketiga ada materialitas, kuantitatif, dan kualitatif. Yang keempat ada dasar penentuannya. Dan yang kelima ada bagaimana tim audit mematuhi spesifik persyaratan sektor publik jika ada tambahan untuk standar audit. Kemudian, dokumen auditor atas bukti-bukti mengenai ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau diduga tidak dengan otoritas mencakup yang pertama, salinan atau catatan dokumen. Yang kedua, risalah diskusi yang diadakan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab, tata kelola, atau pihak lain di luar entitas perusahaan. Nah, selanjutnya presentasinya akan dilanjut lagi oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor sifat dan luasnya dokumentasi. Dalam menentukan sifat dan luasnya dokumentasi untuk audit kepatuhan yang khas, auditor mungkin disarankan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada sifat dari prosedur audit yang dilakukan. Yang kedua ada risiko ketidaksesuaian materi dengan kriteria yang berlaku dan tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai. Yang ketiga ada sejauh mana penilaian profesional itu diterapkan dalam pekerjaan, terutama dalam konteks mempertimbangkan materialitas. Yang terakhir ada materialitas dari bukti yang diperoleh terhadap kriteria. Kemudian saya akan menerangkan tentang kapan harus mendokumentasikan audit. Dokumentasi audit harus disiapkan pada waktu yang tepat dan harus memberikan pemahaman yang jelas tentang kriteria-kriteria yang digunakan, ruang lingkup audit, pertimbangan yang dibuat, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil. Dokumentasi harus dilakukan selama seluruh proses audit. Ketepatan waktu dokumentasi itu juga penting. Kemudian mempersiapkan dokumentasi audit yang memadai dan tepat secara tepat waktu, membantu
meningkatkan kualitas audit. Nah, jadi tuh apabila melakukan audit tepat waktu itu membantu meningkatkan kualitas audit ya teman-teman. Kemudian dokumentasi yang disiapkan setelah pekerjaan audit itu dilakukan kemungkinan besar kurang akurat daripada dokumentasi yang disiapkan pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Nah, semua kertas kerja harus dirakit dan direview sebelum penerbitan laporan audit. Auditor harus menyiapkan dokumentasi audit yang relevan sebelum laporan audit diterbitkan, dan dokumentasi tersebut harus disimpan untuk jangka waktu yang sesuai. Kemudian kita masuk ke dalam isi dokumentasi audit. Nah, isi dokumen audit itu catatan utama dari prosedur audit yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan-kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam perikatan. Maka isi dokumentasi audit harus yang pertama memperlihatkan bagaimana audit mematuhi standar audit dan standar praktik profesional terkait. Yang kedua, mendukung dasar bagi kesimpulan auditor yang berkaitan dengan setiap asersi laporan keuangan yang material. Yang ketiga, memperlihatkan bahwa catatan akuntansi yang mendasari sama atau telah kemudian kita masuk ke dalam format dokumentasi audit. Nah, dokumentasi audit dapat disiapkan baik dalam cetakan ataupun secara elektronik. Namun dokumen yang diformat harus mencakup 3 hal, yaitu yang pertama ada judul. Nah, judul itu di dalamnya terdapat nama klien, judul, kertas kerja, dan tanggal akhir tahun klien tersebut. Dan yang kedua ada pemberian indeks. Nah, pemberian indeks dan referensi silang ini dokumen audit harus diorganisasikan sehingga seluruh anggota tim audit atau kantor akuntan dapat menentukan bukti audit yang relevan. Kemudian ada proses pemberian indeks dan referensi silang. Nah, itu tuh memberi jejak dari laporan keuangan ke dokumen audit individu sehingga reviewer dapat dengan mudah mengikuti. Dan kemudian tanda kutip auditor. Tanda kutip auditor menggunakan tanda kutip untuk mendokumentasikan kerja yang dilakukan. Tanda kutip adalah notasi sederhana yang dibuat auditor di dekat, di samping suatu hal atau jumlah dalam dokumen audit. Kemudian ada kepemilikan dokumentasi audit. Nah, dokumentasi audit itu adalah milik auditor, termasuk juga dokumen-dokumen yang disiapkan oleh klien atas permintaan auditor. Auditor menyimpan dokumen audit untuk suatu periode yang wajar dalam rangka memenuhi kebutuhan praktiknya dan kewajiban hukum atas penyimpanan catatan. Meski auditor memiliki dokumen audit, tetapi tidak boleh diperlihatkan kecuali dalam kondisi-kondisi yang tertentu, dan dibolehkan audit untuk memperlihatkan dokumennya. Selanjutnya yaitu penyimpanan dokumentasi. Beberapa SAI mungkin memiliki prosedur dan kebijakan yang konsisten yang sesuai dengan undang-undang atau standar audit mereka untuk memelihara dokumentasi pekerjaan mereka. Kebijakan penyimpanan dokumentasi ini memastikan bahwa terdapat catatan yang relevan yang tersedia untuk digunakan selama beberapa periode setelah audit. Dalam kebijakan dan prosedur ini menjelaskan tentang 1. Dokumen yang tercakup dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, formulir di mana dokumen tersebut akan disimpan atau diarsipkan. Yang ketiga, periode penyimpanan dokumen. Yang keempat, bagaimana dokumen tersebut dapat diakses saat diperlukan. Dalam SA 230 menjelaskan tentang batas waktu penyimpanan dokumen audit itu pada umumnya tidak boleh kurang dari 5 tahun. Jadi bisa kita simpulkan yaitu minimal 5 tahun atau harus lebih dari 5 tahun. Nah, harus lebih dari 5 tahun ini sejak tanggal terakhir laporan audit atas laporan keuangan entitas. Selanjutnya yaitu
masalah kerahasiaan dan transparansi. SAI perlu menetapkan dan memastikan bahwa auditor selalu mematuhi persyaratan etika untuk selalu memperhatikan kerahasiaan dan menjaga kerahasiaan informasi atas dokumentasi audit, kecuali jika terdapat otorisasi khusus yang diberikan oleh entitas untuk mengungkapkannya atau terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Dan auditor juga perlu untuk memahami prosedur dan kebijakan SAI mengenai kerahasiaan. Jadi prosedur dan kebijakan itu mencakup: 1. Jenis dokumentasi audit yang dianggap rahasia. 2. Jenis dokumentasi audit yang harus disediakan untuk publik. Yang ketiga, garis tanggung jawab yang jelas untuk mengotorisasi pengungkapan dokumentasi audit. Yang keempat, prosedur rutin untuk menyediakan informasi jika diperlukan. Selanjutnya, auditor sektor publik juga harus membiasakan diri dengan undang-undang apapun yang berkaitan dengan pemberian akses publik ke korespondensi audit. Karena di sektor publik sendiri itu terdapat permintaan dari pihak luar yang mana meminta akses ke dokumentasi audit. Dan ini biasanya auditor tidak langsung memberikan akses tersebut, melainkan melakukan pertimbangan dulu, seperti melakukan pembicaraan dengan pihak entitas yang diaudit, apakah ini boleh diizinkan atau tidak untuk memperoleh akses ke dokumentasi audit tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.